Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaan Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu wali murid untuk menghadiri undangan kami dalam rangka sosialisasi tata tertib SD Dian Bangsa yang akan kita jalankan, akan kita laksanakan, akan kita sebagai pedoman di tahun ajaran 2024-2025. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan sosialisasi hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024, yaitu yang pertama nanti akan diawali dengan berdoa, kemudian ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Dian Bangsa, kemudian ada eh, pemaparan mengenai legalitas dari SD Dian Bangsa, kemudian ada perkenalan dari Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Dian Bangsa, kemudian ada penyampaian mengenai tata tertib dan juga poin-poinnya, ada juga nanti penyampaian mengenai tata tertib dan juga reward-rewardnya, kemudian ada penyampaian materi mengenai syarat kenaikan kelas, ada juga penyampaian materi mengenai KKM, kriteria ketuntasan minimum, ada juga nanti mengenai kalender pendidikan, kemudian ada juga mengenai pemaparan mengenai penggunaan kalung ID card, kemudian ada pemaparan mengenai pemantauan kesehatan bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya, kemudian ada pemaparan mengenai berbagai macam kegiatan les yang ada di SD Dian Bangsa, kemudian ada pemaparan materi mengenai kegiatan ekskul, kemudian kegiatan program bimbingan BK, ada juga nanti pemaparan mengenai program yang namanya Kurasaki. Kemudian ada acara tanya jawab juga nanti dan tentunya diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk acara pertama adalah doa pembuka yang pada kesempatan kali ini akan dibuka oleh Ibu Mira. Kepada Ibu Mira, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Parlan. Bapak Guru dan Wali, mari kita buka rapat ini dengan doa. Semoga pertemuan pada hari ini berjalan lancar dan izinkan saya belum menurut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan rapat melalui Zoom dalam rangka perkenalan menyongsong perjalanan baru di tahun ajaran ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak atas kepercayaannya kepada kami untuk memberikan pendidikan tingkat dasar kepada putra-putri kita. Kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun keberhasilan pendidikan putra-putri kita tidak akan dapat tercapai tanpa kerjasama dari Ibu dan Bapak. Karena putra-putri kita kan beberapa jam di sekolah dan selebihnya di rumah. Dengan demikian, kami mengharapkan komunikasi yang baik dan kesan pendidikan untuk putra-putri kita. Kerjasama kita dapat membuat putra-putri kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan menjadi warga negara yang baik, sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka acara ini adalah untuk saling mengenal, baik antara orang tua dan guru maupun antara orang tua dengan sekolah. Saya berharap dengan terselenggaranya acara ini akan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua dan dapat tercapai kerjasama yang baik. Oleh karena itu, marilah kita saksikan dan simak dengan seksama seluruh acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ibu Diana yang sudah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dilanjutkan, mohon izin untuk dokumentasi terlebih dahulu. Di tahap awal ini sudah ada 115 peserta. Mohon izin Bapak Ibu guru untuk menyalakan kameranya. Bapak Ibu wali murid, jika berkenan, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Untuk halaman pertama terlebih dahulu, 1, 2, 3,
Lanjut, ini ada 5 halaman. Halaman kedua, silakan. 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Sebentar. Satu, Ada 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara berikutnya yaitu adalah eh, penyampaian mengenai legalitas mengenai SD Dian Bangsa. Namun sebelumnya mohon izin saya untuk share video dulu tentang fasilitas sarana prasarana dan prestasi yang ada di SD Dian Bangsa. Nah, Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Saya Trisiswati, Kepala TK Dian Bangsa. Saya Diana, Kepala SD Dian Bangsa. Saya Suyatmi, Kepala SMP Dian Bangsa. Saya Hendrian Yonata, Kepala SMA Dian Bangsa. Dian Bangsa, to be the best. Yes, yes, yes. baik.
Demikian tadi adalah mengenai video gambaran tentang lokasi dan juga mengenai fasilitas sarana prasarana serta prestasi yang ada di SD Dian Bangsa, di Sekolah Dian Bangsa pada umumnya, Bapak Ibu. Nah, ini SD Dian Bangsa secara legalitasnya sudah tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Hal ini sudah dikeluarkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang bernomor 400.3.5 garis miring Cap titik 1681 garis miring 3 garis miring Disdik garis miring 2024. Ini di sini sudah tertuang nama SD Dian Bangsa. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2024, baru diperpanjang beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Ini adalah gedung dari Sekolah Dian Bangsa, yang mana Sekolah Dian Bangsa itu terdiri dari unit TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian, secara umum ini adalah beberapa fasilitas utama yang ada di SD Dian Bangsa, yaitu ruang kelasnya tentunya sudah ber-AC semuanya. Sebagian besar di unit SD sudah ada infokusnya sehingga menunjang pembelajaran yang jauh lebih efektif, lebih baik, dan lebih menarik bagi peserta didik. Kemudian ini ada lapangan sekolah yang dapat digunakan oleh seluruh siswa Dian Bangsa. Kemudian ini juga ada lab komputer yang selalu dipakai oleh siswa-siswi SD Dian Bangsa dalam pembelajaran. Ini adalah kegiatan siswa Dian Bangsa, salah satunya ada kegiatan pramuka, ada kegiatan ekskul bola voli, futsal, bola basket, taekwondo, seni tari, dan ini adalah beberapa dokumentasi yaitu mengenai kegiatan perlombaan yang pernah diikutin beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan OSN, O2SN yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Kosambi, dan tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya yang diikuti oleh siswa-siswi Dian Bangsa. Selama ini siswa-siswi Dian Bangsa selalu aktif mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan mengenai legalitas, fasilitas, dan juga sarana yang ada di SD Dian Bangsa. Untuk acara berikutnya adalah perkenalan dari guru-guru SD Dian Bangsa yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ibu Nur Cahya Ningrum SPD. Kepada Bu Ning, dipersilahkan. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Farman. Nomor emak. Nggak diangkat-angkat nggak bunyi terus. Masih belum muncul, Bu Ning. Jaringan. Silahkan Bu Ning untuk dibacakan. Baik, untuk yang pertama, perkenalannya dari Ibu Diana Wijono, SPD selaku Kepala Sekolah. Yang kedua, Wali kelas 1A, Bu Mumu atau Bu Muayana, SPD SD, mengajar PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Yang selanjutnya, Wali kelas 1B, Ibu Sati Satyani SPD, untuk mengajar Mapel PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Agama Buddha 1 sampai kelas 3. Yang selanjutnya, Ibu Nopita Sari SPDB, Wali kelas 2A, mengajar Matel PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Agama Buddha 4 sampai kelas 5. Selanjutnya ada Bu Widya atau Bu Rahma Widya Nur Fijri SPSI, Wali kelas 2B, mengajar Matel PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Tikom kelas 1 sampai kelas 3. Selanjutnya saya sendiri ya, Ibu Ning atau Ibu Nur Cahya Ningrum SPD,
wali kelas 3A, mengajar matematika, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Selanjutnya, wali kelas 3B, Ibu Kenny Ambarwati, mengajar matematika, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris 3, 4, 5. Untuk selanjutnya, Bapak Parlan SPDB, wali kelas 4A, mengajar matematika, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Agama Buddha kelas 6. Untuk selanjutnya, Bapak Sukijan SPD, wali kelas 4B, mengajar matematika, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Tikom 4 sampai kelas 6. Selanjutnya, Ibu Rista Idayati SS SPD, wali kelas 5A, mengajar matematika, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk selanjutnya, Pak Suhando Wijaya Halim AMD atau Pak Hando, wali kelas 5B, mengajar matematika, PKN, IPA, IPS, Matematika, dan Agama Kristen kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, Ibu Irwita Dianingrum, SE, SPD, wali kelas 6A, Apa namanya? Di dalam box. Kepalanya. Iya. mengajar Matematika, Agama Islam kelas 1, IPA, IPS. Untuk selanjutnya, ada Ibu Jiem, wali kelas 6B, mengajar matematika, Bahasa Indonesia, IPA, SBK, PKN. Untuk selanjutnya, Ibu Visensia Irin Pangestuti SPD atau Ibu Irin, guru bidang Bahasa Inggris kelas 6. Selanjutnya, Ibu Dewi Anasi Widyastuti, guru bidang PJOK kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, Ibu Mira Andani atau Ibu Mira, guru bidang Agama Islam kelas 2 sampai kelas 6. Bapak Suratno SPD, guru bidang SBK kelas 3 sampai kelas 5. Deviana SLI, guru bidang Bahasa Mandarin 1 sampai 6. Juliani atau Ibu Lia, tata usaha. Ibu Valentina Nugrita JSKM, tata usaha. Ibu Deviana, tata usaha. Muhammad Roji sebagai petugas kebersihan lantai 2. Bapak Jani atau Pak Nurjani, petugas kebersihan lantai 1. Ada Bapak Supandi atau Pak Pandi, petugas kebersihan lantai 3. Ada Bapak ada Bapak Bambang Irawan atau Pak Wawan ya, sebagai security. Ada Bapak Suherman sebagai petugas parkir. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Parlan, saya kembalikan ke Pak Parlan. Baik, terima kasih Ibu Ning yang sudah berkenan untuk memperkenalkan Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan dari SD Dian Bangsa kepada Bapak Ibu wali murid yang pada hari ini berkenan untuk menghadiri acara sosialisasi. Baik, untuk acara yang kelima, yaitu adalah pemaparan mengenai tata tertib dan juga poin-poin punishment yang akan disampaikan oleh Ibu Irwita. Kepada Ibu Irwita, dipersilakan. Mohon Ya, izin terima untuk share kasih, screen terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Parlan atas waktunya. Izinkan saya Ibu Bapak untuk membacakan poin pelanggaran tata tertib siswa. Yang pertama adalah jenis pelanggaran keterlambatan.
terlambat atau dipulangkan dan dicatat tidak hadir tanpa keterangan, itu bobot poinnya adalah 5. Untuk kehadiran, yang pertama adalah siswa tidak masuk tanpa keterangan, tanpa surat izin tertulis dari orang tua, poin 5. Siswa tidak masuk tanpa keterangan, tanpa surat izin tertulis dari orang tua, dengan akumulasi 6 hari selama 1 semester, 50 poin. Yang ketiga, siswa tidak masuk tanpa keterangan atau tanpa surat izin tertulis dari orang tua selama 10 hari berturut-turut, 100 poin. Yang keempat, siswa tidak masuk dengan membuat keterangan palsu, 10 poin. Yang kelima, siswa tidak mengikut jam pelajaran tertentu, 5 poin. Yang keenam, siswa keluar ketika proses belajar mengajar berlangsung dan tidak kembali sampai dengan waktu usai, 5 poin. Yang ketujuh, siswa tidak ikut upacara bendera, 5 poin. Yang kedelapan, siswa meninggalkan pelajaran atau sekolah dengan izin palsu, 10 poin. Yang kesembilan, orang tua atau wali tidak memenuhi undangan sekolah, 50 poin. Itu poin tentang kehadiran. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan atau poin tentang pakaian. Yang pertama, memakai seragam tidak sesuai aturan. Yang A, teguran 1. 2 poin, teguran 2 dan surat pernyataan 1. 2 poin, teguran 3, surat pernyataan 2 dan sanksi dari sekolah, dalam kurung digunting dan atau disita pakaiannya, 2 poin. Yang kedua, tidak memakai seragam sekolah sesuai jadwal, 3 poin. Yang ketiga, orang tua atau wali siswa tidak berpakaian sopan, rapi, dan sepantasnya ke sekolah, 5 poin. Selanjutnya, untuk kejadian yang pertama, siswa atau siswi berhias berlebihan, rambut dicat, memakai bulu mata palsu, sifat alis, kutek, dan lain-lain, dikenakan poin 5. Yang kedua, siswa putra memakai gelang, kalung, anting logam, 10 poin. Yang ketiga, memakai tindik di bagian wajah atau tubuh lain bagian siswa atau siswi, 10 poin. Memakai tato dan atau atribut yang tidak wajar dikenakan bagi pelajar, 20 poin. Yang kelima, berduaan, bermesraan, berpelukan atau berpegang tangan, dan pacaran, melakukan tindak asusila dan melanggar nilai kesopanan, 50 poin. Yang keenam, melawan kepala sekolah, guru, karyawan dengan ancaman verbal dan atau fisik, 75 poin. Yang ketujuh, melawan kepala sekolah, guru, karyawan dengan pemukulan, 100 poin. Yang kedelapan, melakukan tindakan intimidasi, bullying, sesama siswa dengan kekerasan verbal atau fisik, 75 poin. Membawa HP ke sekolah, 10 poin. Yang ke-10, mencemarkan nama kepala sekolah, guru, karyawan, dan sekolah, 50 poin. Yang ke-11, diketahui hamil atau menghamili, menikah, 100 poin. Yang ke-12, orang tua atau wali mengantarkan barang makanan langsung ke kelas di jam sekolah, 5 poin. Untuk selanjutnya, ketertiban. Yang pertama, mengotori atau mencoret-coret benda milik sekolah, guru, karyawan, teman, atau lingkungan orang lain, 15 poin. 2. Merusak atau mengambil barang milik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, atau teman, 50 poin. Yang ketiga,
membawa dan atau menggunakan benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar kecuali ada izin dari sekolah 15 poin. Yang keempat, memakai sandal atau sepatu sandal saat pelajaran berlangsung kecuali ada izin dari sekolah 5 poin. Melompat pagar sekolah untuk keluar atau masuk 20 poin. Yang keenam, tidak membuang sampah pada tempatnya 3 poin. Yang ketujuh, merusak tanaman dengan sengaja 3 poin. Yang kedelapan, orang tua atau wali menghubungi guru selama jam sekolah dengan alasan apapun juga 5 poin. Sekarang yang berhubung dengan merokok, ini saya bacakan aja ya Bapak Ibu, walaupun untuk SD ini tidak mungkin ya. Yang pertama adalah membawa rokok ke sekolah 20 poin. 2. Menghisap rokok di sekolah 25 poin. Sekarang yang berhubungan dengan pornografi, yang pertama, memiliki, membawa, dan atau mempergunakan buku, majalah, kaset, VCD, DVD, CD, handphone yang berisi pornografi dan kekerasan 65 poin. 2. Memperjualbelikan buku, majalah, kaset, VCD, DVD, CD, dan software berkonten pornografi dan kekerasan 75 poin. Menyebarluaskan buku, majalah, kaset, VCD, DVD, CD, dan software berkonten pornografi dan kekerasan. Ini 75 ya, sama ini. Untuk Sama, Bu. selanjutnya, ya, senjata tajam. Yang pertama, membawa senjata tajam atau senjata api, bahan peledak tanpa izin 100 poin. 2. Memperjualbelikan senjata tajam atau senjata api, bahan peledak 100 poin. Yang ketiga, menggunakan senjata tajam atau senjata api, bahan peledak atau untuk mengancam, melukai orang lain 100 poin. Selanjutnya, nafza atau narkotika, diskotika, dan zat adiktif dan atau minuman keras. Yang pertama, menggunakan nafza dan atau minuman terlarang 100 poin, membawa nafza dan atau minuman terlarang 100 poin, mengedarkan, memperjualbelikan nafza minuman keras di dalam atau di luar sekolah 100 poin. Selanjutnya, berkelahi atau tawuran. Yang pertama, indikasi atau berkelahi tawuran dengan siswa sekolah lain 100 poin. Yang kedua, berkelahi antar siswa siswi Dian Bangsa School 100 poin. Yang terakhir yaitu tindak pidana hukuman tersangkut tindak pidana lainnya adalah 100 poin. Nah, untuk selanjutnya ini ada keterangan ya, rentang ya 1 sampai 40 itu tindakan sekolah adalah berkomunikasi dengan orang tua, wali siswa, memberikan bimbingan dan perhatian. Jenis sanksi yang bisa diberikan ya poin sampai 40 yaitu teguran tertulis dan surat perjanjian pertama. Pelaksananya masih di wali kelas ya Bapak Ibu. Untuk kedua, rentang poin di antara 41 sampai dengan 70 itu tindakan sekolah yang dilakukan adalah yang pertama, berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa, memberikan bimbingan dan perhatian. Jenis sanksi yang diberikan yaitu teguran tertulis dan surat perjanjian kedua. Pelaksana, wali kelas, dan BK. Udah ada tambahan BK di sini ya. Untuk yang ketiga, yaitu rentang poin 71 sampai dengan 99. Yang pertama, tindakan sekolah adalah berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Yang kedua, memberikan bimbingan dan perhatian. Jenis sanksinya yaitu surat perjanjian tertulis, bermaterai dan skorsing,
maksimal 3 hari efektif diketahui kepala sekolah. Pelaksananya adalah wali kelas, BK, Wakasek, kesiswaan diketahui kepala sekolah. Yang keempat, yaitu sampai 100, berarti ya, sudah 100 ya. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang tua wali siswa, memberikan bimbingan dan perhatian. Jenis sanksi dikembalikan kepada orang tua secara sepihak. Pelaksananya adalah pleno guru. Ya, itu tadi. Demikian ya Bapak Ibu, saya sudah membacakan poin pelanggaran tata tertib siswa SD Dian Bangsa. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Parwan. Baik, terima kasih Ibu Irwita yang sudah berkenan untuk membacakan, menjelaskan mengenai tata tertib dan poin-poin punishment. Berikutnya Bapak Ibu adalah pembacaan mengenai poin-poin reward yang akan disampaikan oleh Ibu Nopi. Kepada Ibu Nopi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Parlan. Ya, baik Bapak Ibu, apabila tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ir tentang poin-poin punishment, sekarang saya akan membacakan tentang poin-poin untuk penghargaan atau reward. Ya, yang pertama adalah penghargaan di kelas, yaitu kehadiran di kelas 100%, yang mana hal ini berarti tidak ada izin sakit, alfa maupun izin. Nah, ini poinnya adalah 20. Dua adalah tentang kepengurusan kelas, poinnya juga 20. Yang selanjutnya adalah penghargaan sekolah. Yang pertama ada pengurus OSIS dan ekskul. Mungkin dalam hal ini dari jenjang SD belum ada ya Bapak Ibu. Dan untuk poinnya adalah 20. Terus untuk yang kedua adalah tentang perlombaan umum. Mungkin anak-anak mengikuti lomba yang di luar dari sekolah itu mendapatkan poin 90 sampai 110 ya. Jadi apabila ada anak-anak yang mengikuti lomba boleh untuk diajukan. Terus ada lagi lomba yang dari kecamatan itu ada 90 poin, dari kabupaten atau kota ada 100 poin, provinsi 110 poin, dari tingkat nasional ada 120 poin, dan tingkat internasional ada 130 poin. Dan yang ketiga adalah jenis kegiatan seperti mengikuti sesi kegiatan kebersihan yang diadakan di sekolah, itu ada 10 poin. Dan yang kedua adalah melakukan sesi kegiatan pelestarian lingkungan, itu juga 10 poin. Nah, untuk rewardnya rentang poin 1 sampai dengan 80, yaitu mendapatkan sertifikat dari sekolah yang ada tanda tangan dari kepala sekolah yang akan diberikan oleh wali kelas. Yang kedua, rentang nilai 90 sampai 130, yaitu rewardnya yang pertama ada sertifikat dari sekolah dengan tanda tangan kepala sekolah dan ketua yayasan. Yang kedua ada piala dari sekolah. Dan yang ketiga adalah voucher beasiswa dari sekolah yang nanti akan diberikan oleh wali kelas. Nah, itu adalah poin reward untuk anak-anak SD. Terima kasih Pak Palan untuk waktunya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Nopi yang sudah menyampaikan mengenai tata tertib poin-poin punishment. Untuk acara reward, mohon maaf ya. Untuk yang keenam adalah tentang syarat-syarat kenaikan kelas yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ibu Rista. Kepada Ibu Rista dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kriteria kenaikan kelas di SD Dian Bangsa. Mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP dan Permendikbud nomor 66 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama, kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester genap, yaitu semester 2.
Yang kedua, ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan pada semester genap, yaitu semester 2. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan memiliki poin pertama, maksimal 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap tidak tuntas. 2. Kehadiran mengikuti proses pembelajaran minimal 90%. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari 4 mata pelajaran dan memiliki kepribadian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tata tertib sekolah. Demikian, Pak, kriteria kenaikan. Baik, Terima kasih. terima kasih Ibu Rista yang sudah memaparkan, menjelaskan mengenai kriteria kenaikan kelas di SD dan Bangsa. Untuk acara yang ke-7, yaitu adalah penyampaian mengenai KKM, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Miss Irin. Kepada Miss Irin Baik, terima kasih Pak. Baik untuk Baik, hari ini saya akan membacakan tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimum untuk SD Dian Bangsa tahun pelajaran 2024 dan 2000 sampai 2025. Jadi ketuntasan belajar ini adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik dalam kurun waktu belajar selama 1 tahun. Lalu di sini ada komponen untuk mata pelajaran dan untuk ketuntasan dari jenjang 1 sampai jenjang ke kelas 6. Untuk mata pelajaran agama, kelas 1 KKM-nya adalah 70, lalu kelas 2 70, kelas 3 70, kelas 4 70, dan kelas 5 70, dan kelas 6 70, sehingga mendapatkan rata-rata KKM yang sama adalah 70. Lalu yang kedua ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kelas 1 sampai kelas 3 KKM-nya adalah 68, lalu kelas 4 sampai kelas 5 KKM-nya adalah 70, sehingga rata-ratanya jika dirata-ratakan adalah 68. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah 70. Untuk matematika, kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah 65. Lalu pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah 70. Lalu selanjutnya mata pelajaran IPS untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu adalah 68 dan kelas 5 sampai kelas 6 itu adalah 70. Lalu yang selanjutnya pelajaran seni budaya dan keterampilan untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah 75. Untuk pelajaran PJOK kelas 1 sampai kelas 4 itu adalah 70. Lalu kelas 5 dan kelas 6 adalah 75. Selanjutnya untuk muatan lokal ada bahasa Mandarin. Kelas 1 sampai kelas 6 KKM yang harus didapatkan adalah 65. Untuk bahasa Inggris, kelas 1 sampai kelas 6 adalah 65. Lalu untuk komputer atau TIK, untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah 70. Untuk pengembangan diri seperti pramuka, di sini ada penilaiannya berupa huruf, yaitu huruf B yang artinya baik, untuk kelas 1 sampai kelas 6. Lalu untuk olahraga, futsal, dan basket, di sini harus mendapatkan predikat minimal B kriterianya. Lalu ada English Club, di sini predikat kelas 1 sampai kelas 6 yaitu adalah B. Lalu Mandarin Club, di sini untuk predikat kelas 1 sampai kelas 6 juga B. Lalu ada kerohanian atau keagamaan, minimal yang harus didapatkan adalah B untuk kelas 1 sampai kelas 6. Yaitu seni budaya, lalu prakarya, minimum yang harus didapatkan adalah predikat B. Seperti itu.
Baik, Pak Parlan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Parlan. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Irin yang sudah memberikan pemaparan mengenai kriteria ketuntasan minimum yang harus dicapai oleh siswa-siswi SD Dian Bangsa dari kelas 1, 2, sampai kelas 6. Untuk acara yang ke-8, yaitu adalah penyampaian mengenai kalender pendidikan, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Pak Suki. Kepada Pak Sukijan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Parlan, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid. Saya izin untuk membacakan sekilas tentang kalender pendidikan, karena kalender pendidikan di sini nanti bisa kita jadikan panduan untuk proses pembelajaran di tahun ajaran 2024-2025. Dan biasanya ini juga bisa dijadikan panduan oleh Bapak Ibu wali murid yang nantinya ingin liburan atau ingin jalan-jalan atau ada keperluan lain keluar kota, ini bisa dijadikan sebagai tujuan. Kapan anak-anak libur, kapan anak-anak untuk ujian atau tes atau kegiatan belajar aktif. Nah, baik, di bulan Juli, Bapak Ibu, di sini ada 15 Juli, nanti hari Senin ini sebagai tahun awal ajaran, kita masuk belajar seperti biasa nanti. Kemudian di bulan Agustus ini tidak ada kegiatan yang perlu disampaikan ya, tapi di sini hanya 17 Agustus. Nah, kemungkinan nanti di sini anak-anak biasanya merayakan 17-an itu. Kemudian di bulan September ada kegiatan dari tanggal 16 ini ada libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian PTS semester 1 ini diperkirakan tanggal 20 sampai 27 September. Nah, di sini nanti perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya, untuk mengingatkan anak-anaknya untuk belajar ya sebelum 20 September supaya dalam menghadapi PTS ini bisa mengikuti dengan baik. Nah, kemudian di bulan Oktober ini pembagian rapotnya tadi, hasil PTS-nya itu di bulan Oktober tanggal 11 ya. Pembelajarannya setelah itu masih aktif, lanjut. Kemudian di bulan November ini full, tidak ada kegiatan apapun, artinya pembelajaran berjalan full juga. Kemudian di bulan Desember ini sudah mulai full kegiatan. Ya, jadi perkiraan penilaian akhir semester 1 itu diperkirakan tanggal 2 sampai dengan 13 Desember. Dan di tanggal 20 Desember ini pembagian raportnya. Kemudian nanti anak-anak mulai libur di semester 1 ini tanggal 21 Desember sampai dengan 31 Desember. Nah, jadi ini bisa dipersiapkan bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mau berlibur atau yang mau merayakan Natal, bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, next Pak, Januari. Oke, baik. Untuk di bulan Januari ini masih ada libur ya. Tadi ternyata libur semester itu sampai dengan tanggal 5 Januari. Ya. Dan mulai awal masuk itu di tanggal 6 Januari. Jadi masuk semester 2-nya. Kemudian ada libur Imlek di Januari ini juga diperkirakan tanggal 27 Januari sampai dengan 31. Nah, dan 29 ini juga ada libur tahun baru Imlek. Nah, kemudian di Februari ini akan diperkirakan ada kegiatan karya wisata. Nah, ini mungkin bagi anak-anak yang ikut join di sini merasa senang ya. Wah, nanti ada karya wisata. Kemudian diperkirakan libur awal puasa. Nah, seperti biasa Bapak Ibu ketika awal puasa anak-anak akan pulang sedikit lebih cepat ya. Oke, kemudian di bulan Maret itu akan diperkirakan PTS semester 2. Nah, ini anak-anak juga harus mempersiapkan ya. Walaupun masih masa puasa tapi akan ada PTS ya. Nah, kemudian
tanggal 21 Maret diperkirakan pembagian rapot hasil PTS semester 2. Kemudian di tanggal 29 itu nanti ada hari libur, hari raya Nyepi. Kemudian tanggal 27 Maret sampai 31 itu nanti ada libur Idul Fitri. Dan 31 Maret juga, 31 hari raya Idul Fitrinya ya. Nah ini juga bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim bisa mempersiapkan. Kemudian di bulan April, ini tanggal 1 sampai 4 April diperkirakan libur Idul Fitri, jadi liburnya sampai tanggal 4 ya Bapak Ibu. Kemudian bagi kelas 6, ya ini terkhusus untuk kelas 6 tanggal 9 April sampai dengan 30 April diperkirakan sudah ada ujian sekolah, ada ujian praktek ya. Dan di tanggal 18 ini ada libur tanggal merah karena ada Jumat Agung. Kemudian 20 April juga tanggal merah, Hari Raya Paskah, dan 21 April Hari Kartini. Nah, semoga nanti kita bisa merayakannya. Oke, kemudian lanjut di bulan Mei. Di bulan Mei ini ada tanggal 1 dari Kamis, Hari Buruh. Ini juga libur. Tanggal 2 sampai dengan 30 Mei ini masih dilanjutkan untuk US ya, lanjutkan ujian sekolah dan upraknya. Kemudian 12 Mei Hari Raya Waisak. Kemudian 29 Mei ini juga ada libur kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian di bulan Juni ini tanggal 1 Juni pas dari Minggu, ini hari libur lahirnya Pancasila. Kemudian 7 Juni Hari Raya Idul Adha. Kemudian 2 sampai 13 Juni. Nah, ini diperkirakan semester 2 ya. PAT, penilaian akhir semester 2 akan diadakan. Jadi anak-anak dari bulan Mei tadi harus sudah mempersiapkan, sudah belajar fokus untuk mempersiapkan PAT-nya untuk kenaikan kelas. Dan pembagian rapotnya akan dibagikan pada tanggal 20 Juni di semester 2 ini. Dan untuk perkiraan libur akhir tahun itu tanggal 23 sampai 20 Juni. Dan awal masuk kembali di tahun ajaran berikutnya 2025-2026 itu diperkirakan tanggal 14 Juli. Demikian untuk pembacaan kalender pendidikan. Bapak Ibu, wali murid siswa, sudah cukup ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Parlan. Baik, terima kasih Pak Suki yang sudah membacakan tentang kalender pendidikan yang akan kita lalui bersama di SD Dian Bangsa untuk tahun ajaran 2024-2025. Semoga tadi bisa berjalan dengan lancar sesuai yang telah kita rencanakan, sudah kita rancang selama 1 tahun ke depan. Untuk acara yang ke-9, nah itu adalah penyampaian mengenai peraturan tentang penggunaan kalung ID yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Widya. Kepada Ibu Widya, dipersilahkan. Baik, Pak Parlan. Untuk peraturan tentang kalung ID, kami informasikan agar keamanan siswa atau siswi lebih terkontrol dan untuk membedakan siswa atau siswi yang pulang sendiri atau yang dijemput, khusus siswa atau siswi yang pulang sendiri atau dengan ojek, maka siswa tersebut memakai kalung kartu ID pulang sendiri yang akan nanti dibagikan. Formulir kalung pengenal akan dibagikan, harap diisi dan melampirkan foto penjemput. Dan bagi siswa atau siswi yang tidak menggunakan kalung pulang sendiri, akan dilarang keluar dari sekolah walau jam sekolah telah selesai. Jika diperlukan, kami akan menelpon ibu atau bapak untuk mengkonfirmasi. Jika kalung ID hilang, segera lapor ke tata usaha. Kami akan membuatkan kalung yang baru yang akan dikenakan
biaya Rp20.000 per kartu. Karenanya, mohon disimpan dengan baik-baik setelah digunakan. Bagi siswa atau siswi yang baru atau pindahan, baru bergabung dengan SD Dian Bangsa, maka pembuatan ID card yang pertama ini adalah bebas biaya atau gratis. Bagi siswa atau siswi yang naik kelas dari tahun ajaran 2024 sampai harap melanjutkan menggunakan ID card yang lama. Bagi siswa atau siswi yang dijemput, mereka harus pulang bersamaan dengan penjemput yang memakai ID card yang sesuai. Dengan demikian, pintu gerbang sekolah hanya bisa dilewati oleh penjemput yang memakai kalung penjemput atau siswa atau siswi yang dijemput bersamaan dengan penjemput yang memakai kalung kartu penjemput. Lalu siswa atau siswi yang memakai kalung kartu ID pulang sendiri, dan untuk tamu harap melapor kepada keamanan, lalu difoto KTP-nya dan dipinjamkan kartu ID untuk tamu, dan tidak dapat menjemput siswa. Mohon perhatian dan kerjasamanya bahwa kalung ID card bagi penjemput harus selalu dipakai selama di lingkungan sekolah untuk demi keamanan bersama. Jika Bapak atau Ibu tidak memakai kalung ID card, mohon maaf, kami akan mengingatkan Ibu atau Bapak segera atau langsung memakai. Dan jika masih tidak menggunakan kalung ID card, maka dengan hormat kami harap Ibu atau Bapak tidak berada di lingkungan Dian Bangsa. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Saya kembalikan ke Pak Parlan. Terima kasih Ibu Widya yang sudah membacakan mengenai peraturan penggunaan ID card di lingkungan SD Dian Bangsa. Untuk acara berikutnya, yaitu acara yang ke-10, yaitu adalah penyampaian mengenai program pemantauan kesehatan yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ibu Mumu. Kepada Ibu Mumu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Parlan. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Wali Murid. Di sini saya akan membacakan program pemantauan kesehatan siswa-siswi. Yang pertama yaitu program 4 Sehat 5 Sempurna. Setiap hari Senin adalah hari makanan sehat yang akan dimulai mulai hari Senin besok, yaitu tanggal 15 Juli 2024. Setiap siswa dan siswi wajib membawa bekal makanan 4 Sehat 5 Sempurna dan wajib makan saat istirahat di sekolah hingga habis. Jika melanggar, akan dikenakan sanksi oleh guru wali kelas. Yang kedua, program pemeriksaan kuku dan rambut siswa dan siswi. Bapak Ibu wali kelas akan memeriksa kuku dan rambut siswa dan siswi secara berkala juga. Mohon kerjasama Ibu dan Bapak untuk memperhatikan kuku agar tidak kotor, tidak panjang, dan tidak diwarnai, khususnya untuk anak perempuan ya, tidak dikasih kutek. Dan rambut putra-putri Bapak agar selalu rapi, tidak diwarnai, poni tidak melampaui alis, dikunci rapi untuk anak perempuan, dan tidak gondrong untuk anak laki-laki. Yang ketiga yaitu program pengukuran tinggi dan berat badan siswa secara berkala. Biasanya kita lakukan pada saat pembagian rapot semester 1 dan semester 2. Yang keempat yaitu program imunisasi dan vaksin. Program ini kita bekerja sama dengan Puskesmas Kosambi. Sebelum imunisasi dan vaksin akan diedarkan pengumuman. Mohon Bapak dan Ibu segera mengisi formulir persetujuan tersebut melalui Google Form yang akan diedarkan. Yang kelima yaitu program seminar pendidikan seks usia dini. Program ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak atau Rumah Sakit BUN. Jadwal akan diinformasikan di kemudian. Itu saja yang saya ada bacakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Parlan. Terima kasih Bu Mumu. Untuk acara yang ke-11 yaitu penyampaian mengenai jenis-jenis les yang ada di sekolah SD Dian Bangsa.
Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Suhando. Kepada Bapak Suhando, dipersilakan. Oke, Pak Parlan, terima kasih banyak. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru semua dan orang tua wali murid. Di sini saya akan menyampaikan tentang les tahun ajaran 2024 yang pendaftarannya akan dimulai tanggal 15 Juli dan les akan dimulai pada tanggal 17 Juli. Untuk biaya les bulan Juli ini itu hanya akan dikenakan sebesar 50% dari biaya les normal. Untuk pendaftaran les paling lambat itu akan ditutup pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Untuk mulai bulan nanti ketika les mulai Agustus, September, dan bulan berikutnya itu akan dikenakan biaya normal 100%. Untuk jenis-jenis les sendiri itu akan ada untuk pelajaran yang dimana setiap wali kelas itu akan mengajarkan bahasa Indonesia, PKN, matematika, IPA, IPS. Untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin conversation, komputer untuk pelajaran sekolah, komputer yaitu akan mengenalkan tentang coding, menggambar dan melukis, musik yaitu ada keyboard, atau yang lainnya itu ada pianika, suling, gitar, dan biola. Ada untuk lesnya juga untuk ada les menyanyi dan drum band. Berikut yang saya sampaikan untuk jenis-jenis les yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti akan bisa kami share melalui WA. Terima kasih untuk waktunya. Saya sampaikan kembali kepada Pak Parlan. Terima kasih Pak Ando yang sudah memberikan sedikit gambaran mengenai pengembangan diri atau les yang ada di SD Dian Bangsa. Untuk yang ke-12 adalah mengenai ekskul yang ada di Dian Bangsa, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sati. Kepada Ibu Sati, dipersilahkan. Baik, Pak Parlan, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Bapak, Ibu Guru, dan Bapak, Ibu Wali Murid semuanya. Di sini saya akan membacakan tentang ekstrakurikuler tahun ajaran 2004-2025. Oke, yang pertama ada ekskul volley. Ekskul volley dengan jumlah siswa minimum 6 siswa dan dimulai dari kelas 6 SD kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kemudian ada ekskul basket dengan minimum siswa berjumlah 8 dari jenjang SD kelas 4 sampai kelas 6. Untuk selanjutnya ada tari dengan minimum jumlah siswa 3 dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ada futsal minimum jumlah 12 siswa dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ada taekwondo minimum siswa 10 siswa. Siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk biaya ekskul bebas biaya atau gratis dengan syarat. Yang pertama, mengikuti pelatihan setiap hari latihan. Kemudian yang kedua, jika ikut latihan hanya beberapa kali, maka dikenakan denda sebesar Rp100.000 untuk setiap latihan yang telah dijalani. Tujuannya adalah supaya melatih komitmen, disiplin, keseriusan siswa-siswi dalam mengikuti ekskul tersebut. Demikian jenis ekskul yang bisa saya bacakan. Terima kasih kepada Pak Parlan, saya kembalikan kepada Pak Parlan. Baik, terima kasih Bu Sati. Untuk yang ke-13, yaitu adalah pemaparan mengenai program BK, Bimbingan dan Konseling, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kenny. Kepada Ibu Kenny, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Marwan. Selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat siang Bapak Ibu Wali Murid. Untuk program bimbingan konseling, sekolah menyediakan 2 guru bimbingan konseling, yaitu Ibu Mira Andani SPD dan Ibu Selviana SPSI, untuk membantu orang tua dalam
permasalahan perkembangan kepribadian putra-putrinya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Parlan. Baik, terima kasih Bu Kenny. Berikutnya adalah mengenai program Kurasaki. Apa itu program Kurasaki? Nanti akan disampaikan oleh Ibu Jiem. Minta tolong Bu Jiem untuk menyampaikannya. Oke, terima kasih Pak Parlan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan orang tua murid yang sudah bergabung di acara Zoom hari ini. Saya akan menyampaikan program Kurasaki yang dilaksanakan oleh Sekolah Dian Bangsa. Program Kurasaki adalah program kurangi sampah sekolah kita. Prinsip program Kurasaki adalah mengurangi sampah di sekolah dengan mengubah pola hidup siswa. Biasanya anak-anak itu setelah makan ditinggal begitu saja. Jadi tempatnya itu ada di meja atau ada di kursi. Dengan adanya program Kurasaki, kami semua berharap anak-anak yang sudah makan, bungkus-bungkus makanan ataupun tempat makan bisa ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Kurasaki merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dan salah satunya sekolah dasar. Sekolah Dian Bangsa turut serta dalam program ini. Apa tujuan Kurasaki? Tujuan Kurasaki yang pertama adalah mengurangi volume sampah di sekolah 75% minimal. Yang kedua, agar warga di lingkungan sekolah terbiasa untuk tidak menghasilkan sampah atau minimal mengurangi sampah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih dan sebagai tempat belajar yang kondusif. Yang keempat, karakter pedulian kepada siswa. Jadi yang tadinya nggak peduli, habis makan begitu saja, mudah-mudahan nanti jadi peduli. Buang sampah setelah makan, botol sampah dibuang pada tempatnya. Lah bagaimana cara-cara Dian Bangsa melaksanakan Kurasaki? Untuk kelas-kelas yang berada di lantai 2, mulai beberapa tahun yang lalu, anak-anak menyiapkan, sudah bertanggung jawab untuk membuang sampah miliknya sendiri dengan membawa kantong plastik untuk tempat sampahnya miliknya sendiri dan dibuang di lantai 1 saat dia istirahat ataupun pulang sekolah. Dan semua siswa-siswi pada saat mau pulang harus membersihkan lingkungan tempatnya, tempat duduknya, yaitu yang ada di atas meja, dalam laci meja, di kolong kursi, di kolong meja, di samping kanan dan kiri, depan belakang tempat duduknya harus bersih dari sampah apapun. Jadi ini mohon maaf nanti nih kalau Bapak Ibu, orang tua murid, anak-anaknya membawa sampah, tolong jangan dimarahin ya. Dan yang anak-anak piket bertanggung jawab untuk membersihkan bagian depan, samping, belakang kelas agar bebas dari sampah. Tambah satu lagi, mulai 2 atau 3 tahun yang lalu, kelas 5 dan kelas 6 sudah mengumpulkan botol-botol bekas minum yang disumbangkan di Buddha Suci melalui Romo Hendra, yaitu guru SMA ya. Jadi mudah-mudahan nanti kelas-kelas yang lain bisa mengikuti, walaupun hanya sedikit, sebagian kecil kita bisa menyumbangkan, kita bisa mengurangi beban dari mereka dan kita menambah perbuatan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Parlan. Minta maaf atas kekurangannya, saya kembalikan kepada Pak Parlan. Terima kasih. Terima kasih Bu Jim yang sudah memaparkan mengenai Kurasaki dan juga pentingnya. Baik, untuk acara yang ke-15 yaitu adalah penyampaian mengenai medsos yang ada di Sekolah Dian Bangsa. Minta tolong Ibu Lause Depi untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak Parlan atas kesempatannya. Selamat siang, Ibu Bapak Wali Murid. Di sini izinkan saya untuk membacakan program media sosial Dian Bangsa School. Mengikuti perkembangan zaman, maka kegiatan siswa-siswi
KB, TK, SD, SMP, dan juga SMA Dian Bangsa dapat dilihat melalui media sosial milik Dian Bangsa School, yaitu yang pertama ada blogger dengan ID sekolah Dian Bangsa .blogspot.com. Lalu yang kedua ada Instagram @dianbangsaschool, mohon maaf tidak pakai koma. Lalu yang ketiga ada TikTok @dianbangsaofficial, dan yang terakhir YouTube @dianbangsaofficial. Diharapkan Ibu Bapak untuk memberikan masukan positif, like pada konten kami di media sosial tersebut. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Parlan. Terima kasih. Terima kasih Lause Depi yang sudah berkenan untuk membacakan mengenai medsos tadi. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian pemaparannya sudah selesai dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan menunggu, mendengarkan, menyimak semua penjelasan dari Bapak Ibu Guru Dian Bangsa yang pada hari ini sudah memaparkannya. Nah, sekarang di acara yang ke 16 yaitu adalah tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu wali murid ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh untuk langsung menyalakan mic-nya dan menyampaikan di forum ini. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Atau yang dari chat dulu mungkin. Sambil menunggu ada yang mau tanya, kita baca dari chat dulu, Bapak Ibu. Yang pertama ini apa ya? Ini. Oh, Yang sudah dari chat dijawab. sudah saya jawab, Pak. Oh, di chat sudah dijawab semuanya ya. Ya baik. Berarti jangan di chat Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya via chat, semua sudah dijawab oleh Ibu Diana. Barangkali ada yang pengen tanya lagi, silakan. Oh, ini ada Bu dari Evander Xavier 3A. Selamat siang Bu, masukan untuk ekskul minta tolong kalau kita udah daftar, orang tua atau muridnya dimasukkan ke WAG tersebut. Terakhir kali anak saya ikut ekskul futsal, nggak ada pemberitahuan mengenai WAG dan lain-lain, sehingga saya juga nggak tahu ada pengumuman atau jam latihan. Nah itu Bu, masukannya Bu. Baik, terima kasih masukannya. Terima kasih. Nanti saya selama ini setahu saya juga school itu ada WA group tersendiri Iya. yang orang tuanya ada karena murid-murid SD memang masih dianggap masih kecil, jadi belum terlalu dapat mengatur jadwalnya. Nanti saya infokan lagi. Saya catat masukannya. Terima kasih, Ibu. Ya, dari ini ada dari Mama Kenneth 4A dan Karen 6A. Selamat siang Bapak Ibu, sekedar saran. Kalau anak SMA dan SMP ada acara di lapangan, jangan saat anak-anak sedang ujian. Apa tadi? Ujian dan pelajaran karena suaranya mengganggu konsentrasi. Terima kasih Bu Bapak. Ini Bu ada masukan dari Mama Kenneth 4A dan Karen 6A, Bu. Ya, baik. Terima kasih masukannya, Mama Kenneth. Nanti akan dikoordinasikan dengan Kepala SMP dan SMA. Ya, ini juga ada dari Olina 1A, Oce, dan Audrey. Pak, Bu mau tanya untuk ruang kelas di lantai 2 ya? Kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ya. Kelas 3 ada 2 kayaknya ya, Bu? Iya. Iya, di lantai 2 dan lantai 1 kayaknya. Iya. Betul ya, Bu ya? Iya. Iya. Mohon maaf Mama Olin, Mama Audrey ini. Ya, karena keterbatasan ruang, memang ada kelas 3B di bawah dan kelas 3A di atas. Baik, sudah cukup jelas untuk Mama Olive, Oce, dan Audrey. Olin ya. Baik. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan secara langsung, Bapak Ibu? Mumpung masih ada Bapak Ibu Guru, ada Bu Diana juga selaku Kepala Sekolah SD dan Bangsa di sini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai ada kalender pendidikannya, kemudian poin dan punishment, poin reward, kemudian ada KKM, dan juga hal-hal yang lainnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf, izin menjawab Bapak untuk menjawab chat dari 1A, Airasa Yumna. Sepakat untuk hal ini kalau bisa ketika pagi kedatangan dan siang kepulangan. Ini maksudnya untuk pintu gerbang dibuka ya Bu ya. Kalau untuk pintu gerbang itu untuk pagi kedatangan dan siang kepulangan, mohon maaf pintu gerbang besar itu tidak bisa dibuka karena akan menyulitkan pemeriksaan ID card untuk mengenalinya karena terlalu besar. Jadi memang sengaja hanya pintu yang kecil yang dibuka supaya memudahkan pengawasan.
Lalu untuk menjawab dari ibunya Karensa 4A mengenai ID card. Untuk tiap tahun ajaran baru diberikan ID card baru. Nanti akan saya sampaikan kepada yayasan. Terima kasih. Dan untuk dari Jevinko 1A untuk kebersihan. Iya, mohon maaf untuk toilet selama ini kita sudah berusaha dan untuk masukannya akan lebih diperhatikan lagi. Terima kasih. Ya, sambil Untuk menunggu ada yang mau eskul, bertanya. Evander, iya Oh sudah. iya. Sambil menunggu untuk ada yang bertanya, kita ambil foto lagi, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu guru Iya. untuk menyalakan kameranya, Bapak Ibu guru. Kemudian untuk yang Bapak Ibu wali murid, dimohon kalau berkenan untuk menyalakan kameranya ya. Jadi halaman 1 dulu. Halaman 1 ini sudah ada 134 peserta. Kalau yang pertama tadi 115. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Dan halaman yang ke-6. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Silakan dilanjut kembali. Jika ada yang ingin bertanya bisa via chat atau via langsung, dipersilakan. Masih ada kesempatan atau barangkali cukup? Ya, untuk orang tua Livia, tempat sampah di toilet lantai 2 dan 3 itu selama ini memang sudah disediakan, tapi eh, ya ada satu dan lain hal karena lantai 2 dan itu ada anak murid SMP dan SMA, mungkin ada yang iseng, jadi entah dikemanain. Baik, nanti akan kami perhatikan lagi ya Ibu. Terima kasih. Silakan. Masih ada? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu Bapak? Cukup? Cukup ya, barangkali karena kita sudah melebihi dari tadi harusnya jam 11.30 ya. Ini mohon maaf sekali sampai lewat hampir jam 12. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Diana dan juga dewan-dewan rekan-rekan guru yang lainnya sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi. Sebelum acara ditutup, diakhiri, ada acara berikutnya adalah mengenai doa penutup. Kita tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Mohon kesediaan daripada Ibu Dewi Anasih untuk menutup acara sosialisasi tata tertib SD dan Bangsa pada hari ini, Sabtu 13 Juli 2024 dengan berdoa. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Parlan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, rapat sosialisasi di SD Dian Bangsa. Kita tutup dengan doa, bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga rapat sosialisasi SD Dian Bangsa pada siang hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga apapun yang sudah kami rencanakan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan juga menyertai kami, menuntun langkah kami, supaya apapun yang kami lakukan pada hari ini adalah membawa kebaikan. Tuhan memberkati seluruh orang tua murid Sekolah Dian Bangsa, memberkati guru-guru di SD Dian Bangsa. Kiranya kami boleh mendidik, mengajar anak-anak kami dengan penuh hikmat kebijaksanaan, sehingga anak-anak yang kami didik boleh menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil di masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pak Parlan. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih Pak Parlan, terima Ya, kasih terima teman-teman kasih semua. Bapak Ibu. para Ya orang tua. baik. Ya, Terima kasih. demikian tadi Bapak Ibu seluruh rangkaiannya sudah kita lalui bersama. Saya selaku host dan MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan Bapak Ibu bisa live dari WA Group ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi yang SMP. Barangkali Bapak Ibu yang masih di anak muridnya ada di SMP, nanti ketemu lagi di jam 12.30. Terima kasih. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu.